Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rehab Hati, sahabat hati dimanapun Anda berada, yang menyaksikan live ataupun menyaksikan record dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya adalah dimampukannya kita untuk senantiasa menuntut ilmu din, kemudian mengamalkannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, sebagaimana telah disampaikan di setiap materi-materi pelatihan Rehab Hati, bahwasanya untuk mencapai segala bentuk kesembuhan diperlukannya atau harus ada yang disebut dengan ikhtiar. Ya, ikhtiar. Ruqyah mandiri, diruqyah, hijrah, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Nah, dalam perjalanannya sebagian di antara kita terkadang melupakan hal lain, yaitu penyempurna dari ikhtiar tersebut. Ya, kita terus ruqyah mandiri saja, tapi kita tidak mampu menyempurnakan ikhtiar tersebut. Apa yang disebut dengan penyempurnaan ikhtiar? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersungguh-sungguhlah engkau dalam hal yang bermanfaat, berikhtiar dalam hal yang bermanfaat, berikhtiar dalam hal menuju kesembuhan, ruqyah mandiri, diruqyah, ya, terapi dan yang lainnya. Hendaknya kita bersemangat dalam hal tersebut, hendaknya kita bersemangat dalam berikhtiar tersebut. Wasta'in billah, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah berikhtiar, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jiz, dan jangan kita lemah. Jangan sedih, jangan gundah gulana. Ya. Setelah berikhtiar, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan sedih. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Apabila terjadi sesuatu kepada kalian, jangan pernah mengucapkan, aduh sekiranya begitu dan begini. Andai saja saya dulu begini, mungkin tidak akan begitu. Walakin kul qadarullahu ma syaa fa'al. Tapi ucapkanlah semua ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada beberapa poin yang menunjang bentuk ikhtiar. Setelah Allah perintahkan kita untuk bersemangat dalam berikhtiar, Allah perintahkan kita untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu cara terbaik untuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah sajalah kita meminta dan menyembah. Hanya kepada Allah sajalah kita menyembah dan meminta pertolongan. Dalam segala hal hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaknya salah seorang di antara kalian meminta seluruh hajatnya kepada Rabb-Nya. Hatta dalam permasalahan-permasalahan yang kecil. Maka dalam hal ini, teman-teman semuanya keluarga besar Rehab Hati, ada dua hal yang bisa membantu kita menjemput kesempurnaan ikhtiar kita dalam rangka menjemput kesembuhan. Dua hal penting penyempurna ikhtiar dalam menjemput kesembuhan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka inni fa'ini qarib, katakanlah sesungguhnya anni fa'ini qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Di dalam ayat ini disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul daripada ayat ini adalah sebagian sahabat Nabi SAW berkata, "Ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunajih, au ba'idun fanunadih." Wahai Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih ketika berdoa? Ataukah Rabb kami itu jauh sehingga kami menyuruhnya dengan suara yang keras? Maka turunlah ayat ini. Yang dimaksud dengan dekat di sini adalah kedekatan yang khusus. Kedekatan antara Allah terhadap orang-orang yang berdoa kepadanya. Kedekatan Allah yang khusus pada hamba-hambanya. Kedekatan Allah yang khusus kepada seorang muslim ini, yaitu Allah mengijabah doa-doanya. Allah menolong hamba-hambanya dan Allah memberikan taufik kepadanya. Masya Allah. Maka berdoa adalah sesuatu yang mutlak harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin keluarga besar Hafati dimanapun antum berada, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat hamba-hamba yang saleh. Adalah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak pujian di dalam Al-Quran yang ditunjukkan kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat ke-90 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahum kanu yusarri'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kana lana khashi'in." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan perbuatan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah dengan berharap dan rasa takut. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang pemurah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman." Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Dan berkata, "Ya Tuhanku, wahai Rabbku, jauhkanlah azab jahannam dari kami karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal." Para salafus salih pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah, meminta surga, berlindung dari neraka, berminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang-orang yang sombong sajalah yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salihin berdoa, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengetahui dan meyakini bahwa semua kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhan manusia hanya Allah sajalah yang maha kuasa memenuhinya. Semua keburukan yang ada di dunia dan di akhirat tidak akan menimpa seorang hamba kecuali atas izinnya. Tidak akan ada yang mampu mencegahnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudarat, manfaat, kebaikan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda inginkan, mintalah kepada Allah. Kesehatan, keharmonisan rumah tangga,
Maka dengan keyakinan ini para salaf, orang-orang salihin selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Karena kunci membuka pintu-pintu kebaikan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Bukankah Allah berjanji, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan? Bukankah Allah telah mengatakan bahwasanya Allah dekat? Apa masalah Anda? Adukan kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan, sempurnakan dengan doa setelah Anda berikhtiar. Namun perlu diketahui bahwasanya doa merupakan ibadah. Bahkan awal dari kita belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya ada pengharapan. Di dalamnya ada penghambaan. Di dalamnya ada kefakiran seorang hamba meminta kepada Rabb yang maha kaya. Di dalamnya ada tadaru'an wa khifatan wa dunal jahri, tidak ada kesombongan, yang ada suara lembut, merendah, meminta. Maka doa adalah ibadah, bernilai pahala. Dan juga doa menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita, karena la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Maka perhatikanlah adab-adab dalam berdoa. Perhatikanlah agar doa kita mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan. Ada adab-adabnya, ada tata caranya. Maka perhatikanlah tentang adab-adab atau tata cara berdoa agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hendaknya sebelum Anda meminta, memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, hendaknya sebelum Anda meminta, memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dengan asma-asma Allah ini mintalah engkau dengannya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit qalbi ala dinik, Ya Ghaffur, Ya Rabbul Alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dipuji dulu Allahnya. Maka ada doa, contoh doa yang sebelum meminta dipuji dulu Allahnya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Rabb, aku serahkan urusan aku ini bi ilmika, karena kepada Engkau yang maha berilmu. Wa qudratika wal quwatika, maha berkehendak atas segala sesuatu dan maha kuat. Sebelum meminta dipuji dulu Allahnya. Syekh Salim Id Al-Hilali mengatakan bahwa disunahkan untuk berzikir dan menyanjung Allah sebelum berdoa. Karena Rasul SAW mengajarkan orang-orang Arab Badui menyanjung Allah terlebih dahulu baru meminta. Inilah yang disebut dengan at-takhliyah qabla at-tahliyah. Membersihkan dahulu sebelum menghiasi dan mengisi. Bagaimana agar kita betul-betul paham kepada siapa kita meminta, maka pujilah Allah terlebih dahulu dengan asma-asmanya, dengan asmaul husna. Bahwa Rabb maha pengampun, Allah maha pemberi, Allah maha mengabulkan doa. Anda akan paham kepada siapa Anda meminta ketika Anda memahami asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Hendaknya sebelum Anda meminta, hendaknya Anda beristighfar terlebih dahulu. Diriwayatkan ada seorang musafir
yang mengangkat kedua tangannya lalu dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi kata Rasulullah, doanya tidak dikabul. Kenapa tidak dikabul? Makanannya haram, minumannya haram. Bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Maka salah satu sebab doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalangnya, dan salah satu penghalang adalah dosa. Maka para nabi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa la takunanna minal khasirin. Nabi Adam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berada dalam kegelapan perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang mulia beristighfar dalam satu hari 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali. Setiap pagi dan petang beliau selalu membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para nabi beristighfar. Manusia-manusia yang diampuni dosa-dosanya, dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap beristighfar. Lantas bagaimana kita yang setiap hari berbuat dosa? Kenapa tidak mau beristighfar? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan dosa kita ini setinggi langit, seluas bumi. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini masuk dalam kategori hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibnu Adam, wahai anak-anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa razautani, selama kalian berdoa kepadaku dan berharap hanya kepadaku, berdoa hanya kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, maka akan ampuni dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, wahai manusia, law balagaz dzunubuka ananas samai, jika dosa kalian setinggi langit. Allah katakan dosa kamu setinggi langit, dosa saya setinggi langit. Tsumma astaghfartani, dan kamu meminta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, dan engkau tidak pernah menyekutukan aku dengan segala sesuatu apapun, maka aku akan datang kepada engkau dengan ampunan seluas itu pula. Allah kiaskan dosa kita setinggi langit dan seluas hamparan bumi, namun Allah ampuni kita dengan syarat mentauhidkan Allah, berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan rasa kasih sayang Allah kepada kita. Berulang-ulang kita berdosa, berulang-ulang juga Allah ampuni dosa kita.
Maka sifat Ghafur bersanding dengan sifat Rahim. Ghafurur Rahim. Maha pengampun dan maha penyayang. Suatu ketika Hasan al-Basri didatangi oleh suami istri yang mengeluhkan sudah menikah, belum kunjung juga punya keturunan. Apa yang harus kami lakukan wahai Syekh? Kata Hasan al-Basri, istighfar. Sekelompok orang datang kepada Hasan al-Basri mengeluhkan di desanya penuh dengan berkemarau panjang. Mereka berkata, apa amalan agar Allah turunkan hujan? Kata Hasan al-Basri, istighfar. Ada sekelompok orang mendatangkan dengan kemiskinan. Mereka ingin berkecukupan. Apa yang harus kami amalkan wahai Syekh? Hasan al-Basri mengatakan, perbanyak istighfar. Muridnya bingung. Permintaannya beda-beda tapi amalannya sama. Lalu Hasan al-Basri mengatakan, apakah engkau tidak pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, maka akan Allah turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwal, Allah perbanyak harta kalian, wa banin, dan anak-anak. Maka beristighfarlah wahai saudaraku. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sebab dikabulkannya doa adalah mengakui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha la ya'jabu minal 'abdi idza qala." Sesungguhnya Allah kagum kepada hamba-hambanya yang dia berkata, la ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan kecuali engkau ya Rabb. Inni qad zalamtu nafsi faghfirli. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah diriku. Faghfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni diri kita kecuali engkau. Kecuali engkau. Dan Allah katakan, abadi arafa anna lahu rabba yaghfiru wa yu'aqib. Hambaku telah mengetahui bahwa baginya ada Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum. Abdi arafa anna lahu rabba yaghfiru wa yu'aqib. Allah Subhanahu wa taala kagum terhadap hambanya yang berkata, la ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan kecuali engkau ya Allah. Qad zalamtu nafsi. Hamba ini telah menzalimi diri hamba dengan kemaksiatan, dengan pembangkangan kepada engkau ya Rabb. Faghfirli dzunubi, maka ampunilah diri ini ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa lagi yang bisa mengampuni kami kecuali engkau? Tidak ada ya Rabb. Hendaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berdoa. Kemudian agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita yakin terhadap doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau merasa yakin akan dikabulkan doanya. Merendah dirilah dan dengan suara yang lembut ketika Anda berdoa, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Dengan suara yang lirih, dengan penuh pengharapan, dengan kelembutan, dengan merendah diri, Anda sedang mengemis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tundukkan kesombongan Anda. Mintalah dengan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah dengan penuh harapan. Minta dengan rasa takut Allah tidak akan kabulkan doa kita. Mintalah dengan sungguh-sungguh. Ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Kemudian hendaklah agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencari waktu-waktu diijabahnya doa. Nabi SAW pernah bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ila sama'i dunia, ke langit dunia. Kapan waktunya? Hina yabqa thulusul lailil akhir, di sepertiga malam terakhir. Amalan apa yang ada di sepertiga malam terakhir? Sujudan wa qiyaman. Tahajud. Allah berada di atas langit dunia ketika kita sedang tahajud. Fayaqul, dan Allah katakan, man yad'uni fa'astajiba lahu, barang siapa yang meminta berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yas'alni, barang siapa yang banyak permasalahan, banyak permintaan, lebih spesifik, terlilit hutang, sakit berkepanjangan, terkena sihir dan yang lainnya, fa'utiyahu, aku kabulkan. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Bangunlah di sepertiga malam. Memang sulit, maka hendaknya Anda berazam di siang hari agar Anda bisa bangun di sepertiga malam. Hendaknya Anda mengurangi perbuatan kemaksiatan Anda di siang hari agar Allah bangunkan Anda di sepertiga malam untuk beribadah tentunya. Ada saudara kita yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam tapi tidak beribadah, malah bermaksiat. Ada saudara kita yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam hanya untuk membuang air kecil di kamar mandi. Maka berdoalah kepada Allah agar dibangunkan kita di sepertiga malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu diijabah doa yang lainnya adalah baina azan wa iqamah, antara azan dan qomat. Maka mafhum sekali salatnya harus di masjid di awal waktu, mendengarkan azan, mendengarkan iqamah. Di antara azan dan iqamah setelah rawatib, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ada 5 kali. Allah kabulkan doa Anda. Waktu yang lain yang diijabah doa adalah ketika turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Berwasilahlah dengan waktu tersebut, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga berwasilah dengan kebaikan. Sebutkan kebaikan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berwasilahlah dengannya. Ini diperbolehkan. Berwasilah dengan amal salih diperbolehkan. Sebagaimana ada seorang pemuda yang terkurung di dalam gua, dia berwasilah kepada Allah dengan kebaikan kepada ibu bapaknya. Maka doanya diijabah. Saudaraku, tidak cukup saja kita berikhtiar. Kita pun juga harus menguatkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ibadur rahman, menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.